Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Empress. The Empress muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, The Empress ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan tentang adanya sebuah energi yang dimana, ya, aku melihat bakal ada sebuah kondisi kehidupan yang akan lebih makmur, sebuah kondisi kehidupan yang akan jauh lebih mapan, sebuah kondisi kehidupan yang dimana kamu bakal lebih dewasa, ya, kamu bakal menang, kamu bakal berhasil, kamu akan memperoleh sebuah keadilan dan bahkan sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik yang selama ini mungkin gak pernah kamu bayangkan, ya, di luar dari ekspektasi kamu, tetapi hal-hal yang positif teman-teman, ya, hal-hal yang di luar dari ekspektasi kamu apa ya, bisa jadi berpotensi kamu akan menjadi orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil, dan orang yang akan menjadi seseorang yang akan menjadi kaya raya, ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Queen of Pentacles, ada Ratu Koin teman-teman. Ratu Koin ini muncul hadir teman-teman ya. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup menggambarkan juga, cukup menjelaskan pula ya tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu yang sebenarnya juga kalau dikatakan ya berharaplah ya, namanya juga kehidupan, wajar ketika berharap ingin hal-hal yang lebih baik daripada kemarin ya, seperti itu. Dan apa yang mungkin kamu harapkan ini ya ini mungkin sebanding ya teman-teman, sesuai dengan apa yang mungkin tindakan kamu, kerja keras kamu, ikhtiar kamu, teman-teman, doa kamu, seperti itu. Jadi ketika memang segala sesuatunya sudah balance ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin sih teman-teman sebenarnya. Ya, masalah perubahan itu pasti akan kamu dapatkan. Nah, mengingat aku punya Five of Pentacles, mengingat beberapa track record di dalam kehidupan kami itu sendiri yang mungkin dapat aku akui di sini teman-teman ya. Mohon maaf, memang begitu banyak problemnya, begitu banyak permasalahannya yang seakan-akan membuat kehidupan kamu dalam fase yang cukup kritis. Ya, banyak banget kegagalan, banyak banget ujian dan tantangan yang selalu kamu hadapi seolah-olah memang nggak ada habisnya. Oke, jadi itu yang aku katakan bahwasanya kamu nggak sempat berpikir banget kamu ingin kaya raya, kamu ingin sukses besar. Paling tidak kamu ingin agar kehidupan kamu itu bisa stabil, bisa seimbang, bangkit dari segala keterpurukan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ternyata aku punya Eight of Pentacles. Ada 8 koin, teman-teman. Ya. Jadi, dari kartu keempat ini, aku rasa cukup dan sangat menggambarkanlah tentang bagaimana kesabaran kamu menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Tuhan terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Kesabaran yang tidak sia-sia akan membuahkan sebuah hasil yang sangat-sangat istimewa pula, teman-teman. Ya, apa itu? Ya jelas ya, dari kartu keempat ini, kerja keras yang akan membuat kehidupan kamu lebih baik.
ya membuat kehidupan kamu lebih meningkat. Mungkin ya di dalam bisnis kamu, pekerjaan kamu, rumah tangga, kesehatan. Jadi hampir segala hal di sini teman-teman. Ya buah kesabaran akan menghadirkan, akan membuat kehidupan kamu menjadi ya lebih mapan, lebih makmur, tercapainya suatu tujuan seperti itu. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Virgo dalam pekan ini. Bagaimana kondisi finansial ekonomi teman-teman Virgo dalam pekan ini ya? Oke. Ya, semoga energinya juga positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Wands ya. Ada 6 tongkat. 6 tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Virgo. Ya, jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah potensi pencapaian dan kemajuan. Ya, potensi pencapaian dan kemajuan tentu ini sesuatu hal yang sangat positif ya teman-teman, tetapi di balik pencapaian, di balik kemajuan yang akan kamu peroleh sepertinya ya itu bukanlah sesuatu hal yang mudah gitu ya, karena memang di balik itu semua banyak hal yang harus kamu lewati, banyak hal yang harus kamu hadapi, apa ya, tentu dari energi-energi negatif ya, energi-energi yang selalu saja menghalangi kamu untuk sukses berhasil, menutup jalan kerezekian kamu teman-teman, dan selalu mengusik kehidupan kamu. Jadi tidak dapat dipungkiri itu ya, penuh dengan perjuangan banget. Tetapi ya itu tadi ya teman-teman, ketika perjuangan kamu tidak bakal sia-sia, ketika perjuangan yang kamu lakukan itu nggak percuma ya, maka di sini aku lihat keberhasilan itu, kamu berhasil kok untuk menunjukkan, membuktikan ya kepada orang-orang yang mungkin selama ini iri, dengki, toksik ya teman-teman terhadap kehidupan kamu, bahwasanya kamu juga bisa berhasil, dan bahkan keberhasilan kamu lebih dari apa yang mungkin mereka dapatkan ya. Itu yang membuat mereka iri ya, kenapa kok kehidupan kamu bisa bangkit ya. Jadi secara garis besar ketika ada sebuah kebangkitan, berarti ada sebuah peningkatan di dalam kondisi ekonomi kamu ya, ada perubahan di dalam kondisi keuangan kamu teman-teman. Bisa jadi keuangan kamu di sini bakal berlimpah ya. Amin. Next. Wow. Pada kartu yang ketiga aku punya King of Cups, ada Raja Cangkir teman-teman. Raja Cangkir ini muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan ya. Jadi apa sih yang nggak mungkin ya? Segala sesuatunya itu bisa menjadi mungkin ketika Tuhan sudah berkehendak teman-teman. Ya, jadi untuk masalah kehidupan keuangan ini bahkan di luar dari ekspektasi kamu ya, di luar dari apa yang mungkin kamu harapkan, kamu bayangkan teman-teman. Ya mungkin kalau berharap ada lah ya. Kenapa? Karena dari kartu ketiga ini sangat menggambarkan bahwasanya kehidupan kamu, ekonomi kamu itu akan sangat luar biasa. Ada sebuah perubahan kehidupan yang akan membuat kehidupan kamu akan lebih kaya raya, lebih sukses banget teman-teman. Berarti apa? Itu tadi pencapaian terbesar, kesuksesan terbesar kamu. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Star teman-teman. The Star muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kehidupan rumah tangga teman-teman Virgo. Ini adalah sebuah kartu yang sangat positif lah ya teman-teman. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kelancaran, kestabilan, keseimbangan, tentang energi-energi positif yang sepertinya memang akan membuat kehidupan rumah tangga kamu akan semakin harmonis, bahagia. Ya, dari rezeki terlihat ada sebuah tantangan-tantangan baru yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Tantangan-tantangan baru ini mungkin meliputi usaha baru, bisnis baru, ya pekerjaan baru, kemudian mungkin rumah baru, teman-teman, kehidupan rumah tangga baru ya. Jadi memang banyak hal-hal baru yang akan kamu hadapi di sini. Wow, aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu berputar, tentang bagaimana keberuntungan kamu sedang tentang sebuah keberuntungan itu sedang memihak kepada kamu. Sepertinya memang Dewi Fortuna bersama kamu, teman-teman, Dewi keberuntungan, teman-teman. Ya, jadi ketika Dewi keberuntungan bersama kamu, jadi seolah-olah memang ini akan membuat kehidupan rumah tangga kamu itu benar-benar
akan berubah 180 derajat. Jadi memang tidak hanya untuk untuk kondisi ekonomi kamu teman-teman, tetapi memang untuk kehidupan rumah tangga kamu di sini juga aku melihat penuh dengan keberuntungan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Knight of Wands, aku punya Four of Swords, dan aku punya The Hermit. Ya, mohon maaf teman-teman, kamu wajib mengevaluasi kembali hubungan kamu dengan seseorang ya, ketika kamu menyadari bahwasanya selama ini kamu selalu ya dibohongin, ketika kamu selalu disakitin, ketika kamu selalu dimanfaatin. Nah, itu harus kamu evaluasi. Jangan sampai perjuangan pengorbanan yang sudah kamu lakukan untuk dia itu sia-sia ya, dan berakhir dengan sebuah kekecewaan di sini. Sebenarnya di sini kamu juga sering banget mendapatkan pesan-pesan batin ya, bahkan dari mimpi, dari intuisi teman-teman, bahwasanya mengatakan dia orang yang tidak tepat dan tidak terbaik untukmu, bukan orang yang baik untuk kamu lah teman-teman ya. Ketika kamu ingin berharap agar bisa berjodoh dengan dia, ketika memaksakan hubungan yang ingin lebih serius, ketika sudah tahu bagaimana track record hubungan berpacaran kamu, tentu ini sesuatu hal yang teman-teman ya, bakal ya pasti bakal kamu sesali gitu sih. Terkecuali memang ketika hubungan kamu dalam fase yang baik-baik saja ya, no problem teman-teman. Mungkin memang bisa jadi ya, apa yang menjadi harapan kamu itu akan tercapai, apa yang mungkin agar hubungan kamu tetap langgeng dan bisa lebih serius ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Five of Cups, Eight of Wands, dan ada Nine of Swords. Mohon maaf ya teman-teman, mengenai tentang beberapa track record di dalam hubungan asmara ya, teman-teman Virgo yang jomblo, single, memang aku akui di sini selalu berakhir dengan kekecewaan ya, selalu berakhir dengan kesedihan ya, kemudian selalu dimanfaatin. Oke. Jadi bagaimana ke depan teman-teman? Ya, apakah kamu berpotensi berpeluang akan bertemu dengan jodoh yang terbaik ya? Seseorang yang benar-benar bisa mengertiin kamu, seseorang yang benar-benar bisa memberikan kamu sebuah kenyamanan seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, jadi anggap saja deh beberapa track record di dalam kehidupan kamu, kegagalan ini sebagai apa ya teman-teman ya? Ya, pelajaran gitu teman-teman ya, sebagai sebuah bentuk kehati-hatian kamu, dan anggap saja memang itu semua bukan rezeki, belum jodohnya teman-teman ya. Tetap positive thinking bahwasanya Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang paling indah untuk kamu. Yang paling terpenting adalah saat ini kamu harus lebih berhati-hati memang teman-teman. Tidak dapat dipungkiri kok kamu masih dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang toksik ya. Oke, next kita akan lihat teman-teman poin berikutnya, kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Devil, Two of Pentacles, dan ada The World. Nah, aku melihat memang ada energi yang sangat negatif teman-teman ya. Ini energi warning sebenarnya. Ketika kamu mungkin awalnya nggak ada rasa ketertarikan sedikit pun terhadapnya, tetapi akhir-akhir ini kamu mengalami sebuah kebimbangan di dalam sebuah kehidupan kamu, selalu memikirkannya ya, tanpa henti kamu berharap dia segera ingin apa, mohon maaf, ketika kamu ingin agar dia selalu menghubungi kamu, ataupun mungkin juga kamu selalu menghubungi dia ya. Jadi memang pikiran kamu lagi kacau memikirkan seseorang ya. Ternyata memang dia menggunakan black magic ya, intrik teman-teman, untuk menguasai diri kamu, untuk mendapatkan diri kamu. Nah, ketika memang tujuan yang diinginkan itu sesuatu hal yang baik ya, no problem. Tetapi ketika tujuan yang digunakan untuk hal-hal yang nggak baik, nggak benar, tentu ini sesuatu hal yang cukup buruk. Tetapi yang namanya black magic ini sering banget dikaitkan dengan adanya hal-hal yang pastinya ya, ada tujuan dan maksud. Ternyata di sini aku lihat, mohon maaf ya, dia hanya ingin harta, uang, dan pelampiasan. Oke, next. Jadi warning banget teman-teman ya. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Virgo. Oke. Nah, aku punya tanggal 18, tanggal 3, 22, 30,
tanggal 12, 23, tanggal 5, 10, 13, 27, 28, dan tanggal 25. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.